Sore Mbak. Ya, selamat sore. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Fitri Zibni yang berikut ini. Di sini saya akan menemani Mbak dari 10 sampai 15 menit ke depan. Nah, sebelumnya saya berbicara dengan Mbak siapa ini? Saya dengan Mbak Nela Rusnadi Ahmadanti, biasa dipanggil Nela. Saya punya Mbak Nela nggih. Untuk usianya berapa? 18 tahun. 16 tahun. Berarti Mbak Nela ini mau kelas SMA 3 ya? Ya, Berarti mau lulusan nggih. Untuk alamatnya sekarang tinggal di mana? saya di Kota Malang, di daerah Bondowoso. Mbak Nela datang kemarin tujuannya untuk apa? Ini ada keluarnya, bisa diarahkan. Yang berarti saya tuh datang sini karena merasakan sulit tidur, cemas, terus juga saya kesulitan mencari nafsu makan gitu. Dilihat dari keluarnya Mbak Nela, saya mungkin akan beberapa pertanyaan yang merujuk sesuai dengan gejalanya Mbak yang mengarah ke gangguan, mungkin itu bisa mengarah ke gangguan mental ya. Jadi saya akan melakukan screening untuk mengetahui Anda gejalanya, bukan untuk mendiagnosa. Nah, jadi nanti panjenengan menjawab beberapa pertanyaan sekitar 29 pertanyaan. Nah, panjenengan kalau menurut Mbak Nela itu yang Mbak Nela alami, itu jawabnya ya, kalau enggak jawabnya tidak. Seperti itu, bisa dipahami. Oke. Sebelumnya Mbak Nela berkenan untuk melakukan konseling? Iya, nggak berkenan. Sebelumnya saya akan berikan surat pernyataan persetujuan terlebih dahulu. Apakah Mbak Nela setuju atau tidak? Sebelumnya Mbak Nela baca dibaca prosedur dahulu. Terima kasih Mbak Nela. Jika Mbak Nela setuju, saya akan langsung menanyakan beberapa pertanyaannya yang akan ditanyakan. Yang pertama, Mbak Nela sering menderita sakit kepala? Enggak. Apa panjenengan kehilangan rasa nafsu makan? Iya, sering Pak. Sering banget nih. Berapa hari sekali bisa makan Mbak? Saya sering banget satu hari itu cuma satu kali makannya. Pola makannya seperti itu. Iya. Itu makannya macam sayur atau? Kadang juga sayur, kadang keringan, tapi seringnya tuh saya GoFood. Ternyata GoFood. Iya. Nah, sekarang. Terus akhir ini sulit tidur, masih sulit tidur. Iya Pak, sering begadang juga. Buat belajar ya, mau hari ini mau masuk kuliah dalam Mbak Nela sering merasa ketakutan? Mungkin bukan takut ya, mungkin kayak cemas aja gitu. Rasa cemas atau juga khawatir gimana nih akhir ini mau informasi jalur undangan gitu. Menunggu mungkin merasa cemas gitu. Mbak Nela tangannya rasa gemetar atau gimana? Nggak saya gemeter sih Mbak, alhamdulillah biasa aja. Mbak Nela punya gambar kan? Ada. Mbak Nela merasa sulit berpikir jernih atau sulit mengambil suatu keputusan? Enggak sih, alhamdulillah kayak tapi kalau bingung ya bingung aja, mungkin bisa diminta pendapat keluarga gitu. Nggak sampai yang sulit banget. Sebelumnya maaf nih Mbak Nela. Mbak Nela selama 30 hari ini atau bulan hari ini merasa bahagia, mungkin merasa marah, merasa cemas, Kan berkenaan dengan jalur tes yang saya hadapi ya Mbak, jadi mungkin kalau itu kebanyakan cemas ya. Kalau bahagia sih mungkin ya dapat dukungan dari keluarga itu juga bahagia, tapi banyak yang dari sini itu cemas gitu. seperti itu. Sering merasa menangis, sedih, Kalau sering sih, kalau sedih iya, tapi nggak sampai yang menangis Mbak. rasa sulit untuk menikmati aktivitas hari ini. Mungkin juga itu iya, tapi nggak sering Mbak, kayak bimbang aja. Enggak merasa Iya, sangat rasa sulit untuk mengambil suatu keputusan. ya. Aktivitas hari ini Mbak ini berarti melakukan ganggu. Iya, Satu hal. kadang juga masih terganggu, tapi nggak sampai yang berlarut-larut gitu. Ya udah terbatas sampai gitu aja. Gitu ya. Ini mohon maaf lagi nih Mbak Nela punya pikiran atau punya rasa
tidak mampu berperan dalam kehidupan atau merasa nggak bermanfaat buat orang lain gitu. Mungkin kalau itu sih dulu waktu saya masih SMA juga pernah kepikiran itu, tapi nggak sampai yang kayak baru sampai saya bikin depresi, enggak. Soalnya juga saya sadar itu gak baik buat saya dan jangka panjang. Inilah punya pikiran yang sangat luas. Alhamdulillah Manila nggak punya kehilangan minat terhadap beberapa hal. Jadi punya kayak mimpi. Ya, punya mimpi yang harus Kejar semangat ya. ya. Artinya saya doakan yang baik gitu Mbak Nela. Kalau Mbak Nela, alhamdulillah berarti Mbak Nela nggak punya pikiran untuk mengakhiri hidup nih. Alhamdulillah. Untuk yang selanjutnya, Mbak Nela merasa lelah sepanjang waktu. Karena akhir ini kok out terus buat UTBK. Kelelahan fisik sih enggak, soalnya ya itu kan cuma resiko saya, tapi kan ya itu saya senang, tapi kelelahan banget enggak. Merasa tidak enak perut. Enggak. Udah lelah? Enggak Juga. Untuk berikutnya, Mbak Nela punya pengalaman atau pernah pingin atau punya keinginan untuk minum alkohol atau narkotika, mungkin Mbak Nela sering pernah diajak temennya gitu. Alhamdulillah sih enggak banyak, soalnya juga itu sadar saya merusak jati diri saya gitu, jadi juga saya hindari. Terus kemudian Mbak Nela punya perasaan atau pikiran bahwa ada seorang yang mencoba mencari kok. Enggak sampai. Mbak Nela ada sesuatu yang mengganggu hari ini atau Enggak ada. Mbak Nela pernah mendengar suatu suara tanpa Mbak ketahui sebenarnya di mana, atau mungkin pernah mendengar suatu hal tapi orang lain Mbak Nela merasa mendengarkan tapi orang lain nggak mendengarkan. Alhamdulillah enggak pernah, Mbak. Halusinasi. Apakah Mbak Nela mengalami mimpi yang mengganggu tentang suatu kondisi? Mungkin kondisinya saat ini buruk, mungkin baru mimpi. Kan overthinking sih iya, Mbak. Kalau aku bawa mimpi sih mungkin jarang ya, tapi kalau overthinking waktu iya. Mbak Nela menghindari sekali ya. Mbak Nela menghindari seseorang atau kegiatan atau tempat, pikiran tentang kayak hal-hal buruk gitu. Kayak bisa orang-orang atau kegiatan yang membuat Mbak Nela tuh jadi punya pikiran negatif. Nggak sampai sih, Mbak, sampai ke situ. Ya udah saya kontrol diri aja gitu. Ahli ini minat terhadap teman atau kegiatan atau organisasi mungkin forum yang bisa Mbak Nela lakukan itu mulai berkurang atau berkurang, bisa diceritakan? Kalau itu sih mungkin ada, tapi nggak sampai yang serius. Soalnya kan juga saya butuh energi sendiri, jadi ya mesti saya lakuin sesuai dengan saya. Mbak Nela punya pengalaman buruk di masa lalu yang hingga saat ini terbawa terus? Masalah yang buruk apa gitu? Yang buruk mungkin itu ada sih, Mbak, tapi dari internal saya. Kemudian begini, 30 tahun ini Mbak Nela merasa kesulitan memahami atau mengekspresikan diri. Iya, Mbak, kebetulan saya sulit banget sih. Kayak visualisasi diri saya, soalnya saya nggak benar biasa gitu. Mbak Nela harus berdiri Dulu, tapi kok sekarang masih kayak pengen nyoba beradaptasi ya, beradaptasi. Mbak Nela boleh. Dari hasil daftar pertanyaan yang sudah Mbak jawab sekitar 2 pertanyaan. Nah, sesuai dengan apa yang Mbak rasakan dan apa yang alami selama 3 tahun ini, dari 2 pertanyaan Mbak Nela yang Mbak rasakan kita hanya menjawab kita 8 iya. Nah, sesuai dengan standar penilaian, lebih dari 5 itu Mbak Nela mengatakan itu mengarah ke gangguan mental atau mengarah gangguan psikis. Banyak perlu khawatir, mungkin kita akan melakukan konseling lagi setelah bertahap. Kita nanti akan Mas Mbak Nela untuk konseling kembali, saya akan menjadwalkan kembali dan ke sini nanti kita lihat kemudian bagaimana. Jika Mbak Nela dari dilakukan penilaiannya ini tidak ada kemajuan, saya akan menunjukkan yang akan berkolaborasi dengan dokter spesialis atau dengan psikolog ke rumah sakit itu ya Mbak Nela. Baik Mbak Nela, mungkin cukup sekian ya untuk sesi konselnya hari ini. Nah, teman-teman sangat memberikan waktunya untuk kita melakukan screening terlebih dini untuk melihat ada tidaknya
gejala kesehatan terima kasih Mbak. Ya, Terima kasih juga. lalu semangat. Amin. Terima kasih. Baik Bunda, dari hasil data pertanyaan yang sudah ada dengan jawab yang sesuai dengan yang Bunda rasakan juga dari dua set pertanyaan. Nah, dari hasilnya yang Mbak Nina rasakan ini yang dianya jawabannya ada 8, sekitar 8. Nah, sesuai dengan sampel penelitiannya, kurang lebih dari 5 itu termasuk mengarah ke gangguan mental. Bukan berarti hanya stres, depresi, itu masih belum. Ini masih apa ya? Gejala aja, saya bukan mendiagnosa. Nah, seperti rasa mungkin ini cemas atau khawatir yang Mbak Nela rasakan itu. Nah, jadi saya sarankan Mbak Nela dilihat dari keluhannya Mbak Nela juga. Mbak Nela kan kalau keluhannya sudut, pola makannya kurang teratur, terus gampang cemas dan khawatir. Nah, caranya yang pertama untuk pola tidur, usahakan Mbak Nela tuh kalau siang tidur, usahakan sekitar 30 menit atau jaman buat tidur. Dan nantinya tuh Mbak Nela saat malam itu akan mudah untuk terlelap dan juga. Dan untuk pola makannya, usahakan makannya 3 kali sehari Mbak Nela ya. Mungkin itu hal yang sulit untuk Mbak Nela kan sulit buat makan. Nah, Mbak Nela tuh bisa sarapan setiap pagi atau mungkin usah makan bisa menambah nasi makan atau sirup kurkuma di sini ada penting saya kasih juga. Kemudian itu atau tambahan makanan apa seperti buah-buahan atau bisa buat smoothie atau jus itu banget. Kemudian untuk mengurangi cemas dan khawatir, Mbak Nela usahakan jangan terlalu dipikirkan. Nah, jangan terlalu dipikirkan amal-amal gitu. Kemudian Mbak Nela bisa cemas bisa yoga atau olahraga atau sering panas itu juga bisa mengurangi rasa depresi, bisa mengurangi bisa apa ya namanya menjaga tubuh juga. Kemudian setelah berikutnya saya akan mengajarkan Mbak Nela cara untuk mengatasi masalah yang pertama itu ada 4 itu menghindari masalah bila memungkinkan, kemudian mengurangi beban masalah dengan melakukan mana sih yang perlu diprioritaskan. Nah, terus kalau misalnya susah itu minta tolong orang lain untuk minta masalahnya, karena Mbak Nela hidup di sini tuh nggak sendiri, dan Mbak Nela juga ada punya orang lain. Mbak Nela jangan seperti itu. Kemudian mencoba beradaptasi dengan masalah sedang tadi dengan cara mengurangi waktu santai, meningkatkan intensitas aktivitas, tidur, bisa cerita tadi semasa mungkin mencari hobi atau kegiatan. Kemudian menerima dengan lapang dada. Menerima dada ini kayak sebenarnya ada di sini. Dan bisa bersama dengan Mbak Nela sendiri dan mencari bagaimana memikirkan mencari solusi. Bisa sekali dapat dipahami. Semoga perubahannya bisa lebih berubah, lebih baik lagi. Ya, makasih Mbak kesalahannya. Kami dan dikarenakan Mbak Nela kan di hasil tesnya tadi Mbak Nela kan mengalami psikologis ringan. Mbak Nela saya akan melakukan penjadwalan ulang atau melakukan konseling seminggu kemudian. Jadi sebenarnya lagi dengan teman lagi. Yaitu lakukan pengecekan hormonnya bagaimana. Jika masih belum ada perubahan, melakukan rujukan atau melakukan koordinasi dengan dokter spesialis atau dokter atau psikiater di rumah sakit. Oh iya Mbak, ya. Terima kasih Mbak Nela atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih banyak. Semoga lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan selamat ya. Terima kasih. Selamat malam Mbak Nela. Selamat malam. Gimana kabarnya? Kan kita sudah bertemu minggu lalu pertama-tama. Nah, gimana kondisi Mbak Nela setelah dilakukan edukasi sudah saya berikan? Ya Mbak, alhamdulillah setelah seminggu saya jadi lebih baik, saya jadi makannya teratur, sedikit teratur. Terus tidurnya juga alhamdulillah mungkin
juga nggak begadang lagi. Alhamdulillah ya. Gitu. Nah, berarti Mbak Nela sudah bisa menerapkan apa yang sudah saya berikan. Jadi Mbak Nela kan itu kan cara apa namanya alternatif untuk mengatasi keluhan yang Mbak Nela berikan. Jadi kemudian besar ini Mbak Nela tidak perlu untuk melakukan rujukan, karena kan saya lihat perkembangannya Mbak Nela sudah mulai baik seperti itu. Iya. Itu kan ini sudah jalan 1 minggu ya. Nah mungkin ada beberapa cerita atau mungkin keluhan yang Mbak Nela. Ya mungkin juga apa ya Mbak, kayak ya udah orang tua saya juga bantu saya sih. Nah, saya juga cerita gini-gini setelah konsul dengan Mbak, terus orang tua saya juga sedikit membantu kayak gitu aja. Seperti itu. Jadi orang tua juga mulai terbuka. Mbaknya juga mulai terbiasa terbuka juga, karena kan orang tua juga mulai bisa bergaul. Gitu. Kurang lebihnya mungkin bisa Mbak Nela saya sudah ada teman yang sudah bagus, untuk juga bagus, untuk dia Mbak Nela kan awalnya agak malas, sedikit malu, sekarang udah mulai bisa terbuka. Alhamdulillah. Edukasi yang mana aku ya pertahankan Mbak Nela saja. Perhatikan Mbak Nela ya, ini sudah perkembangannya udah mulai bagus, misalkan 2 minggu lagi atau seminggu kemudian atau seterusnya bisa lebih baik lagi dari hari ini. Untuk jaga juga pola makannya, pola tidur juga, dikarenakan mungkin Mbak Nela juga bisa mengontrol manajemen stresnya dengan cara kita sudah saya bilang harus tahu kan caranya kan. Yang pertama kan pengatur waktu olahraga, terus Mbak Nela harus menghindari masalah seminimal mungkin dan bisa memprioritaskan atau Mbak Nela bisa mencari hobi baru. Itu bisa mungkin organisasi atau ikut volunteer. Nah itu juga Ya, masih atas sarannya, makasih, saya akan insya Allah menerapkan. Siap. Alhamdulillah, semoga berjaya. Iya.